Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan manusia pada paring dan esofagus. Yang pertama di sini ada paring. Nah, paring ini adalah persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Terus paring juga terdiri dari nasoparing, oroparing, laryongoparing. Walaupun nasoparing tidak terlibat dalam proses pencernaan, tetapi paring juga berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut menuju esofagus. Terus hanya proses mekanik saja yang terjadi pada organ penyusun sistem pencernaan manusia ini. Berikut uraiannya. Nah, di sini ada proses mekanik, ada juga proses kimiawi. Proses mekanik di sini proses deglutisi, menggerakkan makanan dari paring menuju esofagus. Proses ini meliputi 3 tahapan, yaitu fase volunter, fase paring, dan juga fase esofagus. Nah, fase volunter yang dimana lidah menekan palatum keras dan mengarahkan bolus atau makanan yang sudah dikunyah ke orofaring. Nah, terus yang kedua fase paring yaitu penutupan semua lubang kecil esofagus, akibatnya ada refleks dari pusat menelan. Terus yang ketiga juga ada fase esofagus yang dimana adanya gerakan peristaltis. Terus proses kimiawinya juga tidak terjadi proses kimiawi. Terus yang kedua di sini ada esofagus. Nah, esofagus ini berupa tabung yang panjangnya sekitar 9 sampai 10 inci dengan diameter kurang lebih 1 inci. Nah, esofagus juga berfungsi untuk menggerakkan bolus atau makanan yang sudah dikunyah dari paring ke lambung dengan gerakan peristaltis. Hanya proses mekanik saja yang terjadi pada organ ini. Berikut adalah uraiannya. Nah, di sini proses mekanik yaitu menggerakkan bolus melalui gerak peristaltis. Pusat menelan memicu adanya gelombang peristaltis primer yang menyapu dari pangkal hingga ujung esofagus. Hal ini diawali oleh kontraksi otot sirkular esofagus yang mendorong bolus ke daerah yang masih mengalami relaksasi. Terus, apabila bolus terlalu besar atau lengket, reseptor tekanan di dinding esofagus akan menangkap sinyal dan menyampaikan ke pusat menelan sehingga pusat menelan akan menginstrutasikan adanya gelombang peristaltis sekunder yang lebih kuat dibandingkan gelombang peristaltis primer serta meningkatkan sekresi saliva. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.